Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifatul Ahyar, dosen tetap pada program studi Biologi FMIPA UNP. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut pemaparan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Biologi Molekuler. Mata kuliah Teknik Biologi Molekuler merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Biologi FMIPA UNP yang diikuti oleh mahasiswa pada semester keempat dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari perkuliahan teori dan praktikum, masing-masingnya sebanyak 16 kali pertemuan yang sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran berlangsung secara luring yang dilakukan dalam kelas dan laboratorium, serta secara daring pada platform e-learning UNP, Smart in-Learning Universitas Negeri Padang, smile.unp.ac.id. Mata kuliah ini diimplementasikan dengan pendekatan case method yang memuat tentang pengetahuan dan pemahaman konsep, teori, dan praktek teknik-teknik dalam biologi molekuler, mencakup DNA, RNA, dan protein, serta aplikasinya dalam bidang-bidang yang relevan. Pada pertemuan kuliah, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang prinsip dasar dan aplikasi dari berbagai teknik biologi molekuler. Adapun pada pertemuan praktikum, mahasiswa akan memperoleh keterampilan untuk melakukan berbagai metode dalam teknik biologi molekuler dan menganalisis kasus-kasus terkait troubleshooting teknik-teknik biologi molekuler dalam bentuk studi kasus. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, yakni menguasai pengetahuan ilmu biologi dan mampu untuk mengaplikasikannya pada semua bidang yang relevan. Berikutnya, CPL 3 memiliki keterampilan dalam praktikum dan kuliah lapangan sesuai dengan metodologi standar dalam ilmu biologi. Berikutnya, CPL 4 mampu menggunakan metode-metode dalam bioscience dan mengaplikasikannya dalam ranah biologi dan bidang ilmu lainnya. Berikutnya, CPL 8 mampu menunjukkan kemampuan berpikir konseptual, analitis, logis, dan inovatif. Berikutnya adalah CPL 9 mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Berikutnya adalah CPL 11 mampu bekerja sama dan mengambil keputusan dengan baik dalam kelompok kerja yang heterogen. Terakhir, CPL 12 mempunyai kemampuan yang meningkatkan pengetahuan sehingga berpotensi melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar dari masing-masing teknik biologi molekuler yang dipelajari, kemudian mampu menganalisis aplikasi dari berbagai macam teknik biologi molekuler pada bidang-bidang yang relevan. Yang ketiga, terampil melakukan berbagai teknik biologi molekuler dalam kegiatan praktikum dan mampu menginterpretasikan hasilnya. Dan yang terakhir, mampu menyusun karya ilmiah berupa laporan praktikum dengan mencari dan menyajikan informasi yang relevan dari publikasi ilmiah yang berhubungan dengan teknik biologi molekuler. Untuk media pembelajaran, RPS, modul, dan buku referensi dapat diunduh pada smile.unp.ac.id dan materi berupa PowerPoint, bahan studi kasus, serta video pembelajaran yang juga dapat diakses pada smile.unp.ac.id. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah teknik isolasi DNA, PCR, elektroforesis DNA, real-time PCR, sequencing, enzim restriksi, cloning molekuler, teknik isolasi RNA, analisis ekspresi gen, genotyping, teknik isolasi protein total, dan analisis protein.
Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester 20%, tugas dan kuis dengan bobot 10%, kemudian terakhir praktikum dan studi kasus dengan bobot 50%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas kita sore ini ya. Semoga tetap semangat walaupun kita sudah menuju ke jam-jam yang kebohan ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Teknik Biologi Molekuler. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa untuk diimam. Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hari ini kita akan lanjut ke materi polymerase chain reaction ya, atau kita kenal dengan istilah PCR. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman PCR ini karena pandemi ya. Di kasus pandemi yang awalnya PCR ini hanya familiar oleh orang-orang biologi molekuler. Namun ketika terjadi kasus pandemi COVID-19, PCR ini sudah lumrah ya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apakah pernah ada yang kemarin waktu pandemi di swab PCR? Pernah. Ada yang pernah? Positif. Positif. Ya nggak apa-apa, nambah ini antibody yang alami ya langsung dari COVID-nya gitu. Nah, itulah yang jadi di sini kita akan membicarakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi ya apakah kita terinfeksi oleh suatu virus. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik. Oke, di sini saya akan berbicara tentang definisi PCR, sejarah penemuan PCR, prinsip dasar PCR, komponen reaksi PCR, tahapannya, dan juga nanti akan dijelaskan jenis-jenis dari teknik PCR dan juga aplikasinya untuk apa saja. Salah satunya nanti adalah untuk swab PCR COVID tadi, ya. Nah, ini yang diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan itu mampu menjelaskan prinsip dasar dari teknik PCR. Kemudian kalian juga mampu menganalisis keterkaitan antara mekanisme replikasi DNA di dalam sel dengan teknik PCR. Oke, kita bicara dulu tentang definisi dari PCR itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa PCR ini adalah teknik di biologi molekuler yang akan mengamplifikasi segmen DNA. Nah, apa sih itu amplifikasi? Jadi kalau ada kata amplifikasi, jangan bingung. Itu sama dengan mengcopy atau memperbanyak, ya. Jadi intinya adalah dia teknik untuk memperbanyak suatu segmen DNA dengan menghasilkan banyak salinan menggunakan enzim DNA polimerase dalam kondisi yang terkontrol. Tadi saya menyebutkan ada hubungannya dengan keterkaitannya dengan replikasi DNA. Jadi PCR ini pada prinsipnya dia itu meniru ya, dia meniru proses replikasi DNA yang ada di dalam sel. Jadi kalau PCR itu kita sebut dia sebagai replikasi DNA secara in vitro karena berlangsung di dalam tabung PCR, bukan di dalam sel. Kalau di dalam sel kita sebutnya sebagai in vivo, ya, sebagai in vivo. Nah, sedikit kita recall ya, replikasi DNA ini harusnya sudah kita pelajari di genetika molekuler. Dalam replikasi DNA itu ada enzim-enzim yang terlibat, ya. Jadi proses replikasi DNA kita menduplikasi DNA. Ketika DNA akan membelah, jadi DNA akan mempersiapkan materi genetik yang lengkap untuk sel anak yang baru. Nah, jadi di sini ada enzim-enzim yang terlibat nih. Ada helikase, ya, helikase yang membuka pilihan
ya, pilihan dari DNA atau helixnya. Kemudian ada primase yang akan mensintesis primer ya sebagai awalan bagi DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA baru berdasarkan DNA cetakan yang ada di atas ini. Nah, ini dia si primernya, gitu ya. Nanti DNA polimerase tinggal memperpanjang. Gitu. Nah, inilah yang ditiru oleh PCR. Nah, namun PCR itu butuh analisis lanjutan, ya. Ini kita sebut dia sebagai elektroforesis. Ini elektroforesis untuk kita bisa memvisualisasi hasil PCR tersebut. Sejarah penemuan teknik PCR. Bapak inilah yang berjasa ya mengembangkan teknik PCR. Bapak Carey Demoulis ya di tahun 1983 dia mengembangkan teknik ini yang bertahun-tahun karena inventionnya dia dapat royalty ya. Bayangkan aja satu mesin PCR itu harganya berapa ratus juta, real time PCR itu harganya miliaran. Dia dan keluarganya tentu mendapat royalty ya dari penemuannya tadi. Nah, ini gambar yang di samping ini adalah mesin PCR yang awal ya, tradisional yang kayak water bath saja ya, water bath, tapi dia ada 3 water bath yang kita kasih suhu yang berbeda. Ini suhu untuk denaturasi, ini suhu 95 derajat, ini suhu untuk annealing di sekitar 50-60, kemudian ini adalah suhu untuk elongasi di 72. Jadi olahraga ya, ini masukin ke PCR sini 95 derajat, tunggu 3 menit, 1 menit gitu kan. Nanti udah mati timernya 1 menit, pindah lagi ke sini masukin, tunggu berapa? 30 detik misalnya, nanti pindah lagi ke sini, tunggu 1 menit, balik lagi ke sini, sini sampai 35 kali 35 siklus. Jadi lumayan olahraga. Jadi kalau nggak ada mesin PCR nanti di tempat kalian bekerja bila mau bikin ini, oh kamu pengen PCR gitu. Nah kalau ada water bath, ada 3 water bath, nah kalian bisa tuh cobain PCR tradisional. Nah sedangkan yang ini adalah mesin PCR komersil pertama ya, namanya TC1 DNA Thermal Cycler. Ya, jadi mesin PCR itu nama formalnya adalah Thermal Cycler atau Thermocycler karena dia suhu yang dia pembuat cycler, jadi yang membuat siklus untuk suhu-suhu yang berbeda. Jadi makanya disebut sebagai Thermal Cycler. Prinsip dasar PCR ya. Jadi kenapa bisa PCR itu memperbanyak, mengamplifikasi ya. Nah, itu berdasarkan pada kemampuan enzim DNA polimerase. Jadi kalau pada visual ini adalah digambarkan sebagai DNA polimerase, dia mampu mensintesis untai baru ya, untai baru DNA yang merupakan komplementer dari DNA cetakan. Jadi yang di bawah ini adalah untai cetakan. Kemudian ini nanti DNA polimerase bisa mensintesis untai baru berdasarkan ini. Masih ingat pasangan basah ya? Jadi kalau misalnya di sini basah di untai cetakannya adalah A, maka yang datang ke sini untuk berpasangan siapa? D. Ya. Kalau C, D. Kalau G, C. D lagi, C. Ya, good. Nah, di sini namun dia tidak bisa menambahkan begitu saja ya. Si enzim DNA polimerase ini hanya dapat menambahkan si nukleotida baru ini pada gugus hidroksil yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau di sini tadinya kosong nih ya, nggak ada di PGGAC ini, dia nggak bisa serta-merta langsung menambahkan T di sini, nggak bisa ya, tidak bisa. Oleh karena itu maka di reaksi PCR itu dibutuhkan yang namanya primer ya, primer sebagai tempat bagi DNA polimerase itu bisa menambahkan nukleotida pertama. Jadi kalian coba lihat ada 2 gambar, atas dan bawah. Nah gambar yang di atas ini ada DNA template-nya, ada nukleotidanya, ada DNA polimerase, tapi tidak ada primer
di sini tidak akan terjadi sintesis untai DNA yang baru. Tapi coba lihat di bawah, ya, ketika ditambahkan primer di sini, jadi primer ini adalah untai DNA, untai pendek, untai tunggal, tadi dia pendek, dia berkomplemen berpasangan dengan DNA cetakan di bawahnya, maka DNA polimerase akan bisa mensintesis untai baru yang komplemen. Begitu. Jadi kalau kita lupa menambahkan primer ketika reaksi PCR, ya nggak akan nggak akan ketemu, nggak akan ada hasilnya. Nah, jadi kemudian nanti daerah spesifik atau kita sebut sebagai gen target yang dibatasi oleh primer. Jadi primer itu biasanya ada bagian depan kita sebut sebagai primer forward, dan di bagian belakang kita sebut sebagai primer reverse. Nah, daerah yang dibatasi ini akan terakumulasi pada akhir reaksi PCR dalam jumlah jutaan kopi. Nah, ini kita sebut dia sebagai amplikon atau produk PCR. Karena amplifikasi, di hasilnya amplikon. Nah, ini dia komponen reaksi PCR. Ini juga sudah kita singgung-singgung ya. Ada DNA cetakan, ya, DNA-nya sudah kita masukkan. Kemudian ini dia si enzim DNA polimerase sudah kita tambahkan. Ada primernya forward reverse. Kemudian ada nukleotida dalam bentuk nukleoside trifosfat. Kemudian ada buffer PCR. Ya, nah kita akan bahas masing-masing komponen reaksi PCR ini fungsinya apa saja, ya. Mulai dari pertama DNA cetakan, ya, atau DNA template. DNA cetakan ini merupakan sampel DNA yang mengandung sekuen gen target. Jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ekstraksi DNA, kalian sudah melakukan ekstraksi DNA di praktikum, maka hasil ekstraksi DNA tadi akan kita gunakan sebagai DNA cetakan dalam PCR, ya. Nah, DNA cetakan ini merupakan sampel yang mengandung sekuen gen target. Bisa berupa DNA genomik, bisa berupa DNA plasmid, bisa berupa komplementari DNA. Nah, kalau DNA genomik kan biasanya yang memang semua DNA yang ada di dalam sel. Nah, kalau ada yang tahu DNA plasmid? Siapa yang punya? Bakteri. Kalau komplementari DNA? Virus yang materi genetiknya RNA. Ya, ada yang bisa kasih contoh virus yang materi genetiknya RNA? Apa? COVID, ya betul. Ya, COVID itu materi genetiknya RNA, maka harus diubah dulu dia menjadi komplementari DNA. Jadi nggak bisa RNA itu langsung secara langsung kita PCR, harus kita balik dulu dia ke dalam bentuk cDNA. Nah, kemudian komponen reaksi berikutnya adalah enzim DNA polimerase. Tadi sudah diketahui dia punya kemampuan untuk sintesis untai DNA baru yang komplement. Nah, kira-kira kita punya enzim DNA polimerase nggak? Kita manusia punya ya, pasti punya, karena kita sel kita membelah, ya tentu DNA kita juga harus bereplikasi. Menurut teman-teman, daripada saya mahal-mahal beli reagen PCR ya, kalau saya pakai enzim DNA polimerase saya, misalnya ya anggaplah mudah gitu ya untuk mempurifikasi, mengisolasi enzim DNA polimerase dari diri kita sendiri dan mempurifikasinya, kemudian saya gunakan untuk PCR, apakah bisa? Silakan. Ada yang berani? Salah nggak apa-apa. Silakan. Nggak bisa. Kenapa? Ya, betul. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada enzim DNA polimerase kita? Akan terdenaturasi juga. Good, ya. Jadi kita memang punya enzim DNA polimerase. Tapi ingat, tadi proses PCR kita pakai suhu tinggi ya, ada 95 derajat. Nah, kalau protein
kita, protein yang ada di tubuh manusia, itu suhu optimalnya adalah untuk suhu tubuh optimum manusia ya 37, 36 gitu ya. Nah, kalau kita naikkan, kita jadikan dia buat enzim DNA polimerase dalam PCR, maka dia akan terdenaturasi. Nggak akan jalan reaksi PCR-nya, enzimnya sendiri yang notabene harus mensintesis urai DNA baru udah rusak duluan gitu kan. Makanya dalam PCR kita menggunakan yang paling sering itu adalah TAP DNA polimerase. Dari mana asal nama TAP itu? Dari si bakteri yang memiliki enzim DNA polimerase yang tahan terhadap panas, ya, namanya si Thermus aquaticus. Jadi T-nya dari inisial awal ya, kemudian AQ-nya ini dari aquaticus. Nah, si bakteri ini dia memang hidup di suhu ekstrim, sehingga dia udah biasa suhu 95 apa sih gitu ya, belum demam ya kalau kita udah mendidih gitu ya. Nah, ini enzim ini cocok untuk PCR karena pertama ini udah dapat ya, dia bisa sintesis urai DNA baru dan dia tahan terhadap suhu tinggi. Jadi itu adalah syarat enzim DNA polimerase yang digunakan dalam PCR. Apakah terbatas untuk Thermus aquaticus saja? Tidak ya. Jadi bakteri atau archaebacteria ya, archaebacteria kan kita katakan ekstrim ya. Nah, itu bisa kita isolasi, kita dapatkan lagi enzim DNA polimerasenya, sehingga nanti bisa ada kandidat-kandidat baru untuk DNA polimerase dalam PCR. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Lanjut, jelas ya? Baik. Nah, yang di komponen reaksi PCR yang berikutnya adalah primer. Ya, jadi primer juga merupakan komponen yang penting. Ya, ada primer forward, ada primer jadi primer depan atau primer belakang. Dan dia sebetulnya juga adalah DNA, tapi dalam potongan pendek dan untai tunggal, ya, yang dia berkomplement dengan urutan gen target. Jadi kalau primer forwardnya urutannya C, A, G, A, T, C, C, A, T, G, G, maka dia akan mencari yang komplement dengan ini. Dia C akan berpasangan dengan G, A dengan T, G dengan C, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang primer reverse. Jadi inti dari si primer ini adalah dialah yang akan menentukan daerah mana yang akan diperbaiki. Jadi kalau diistilahkan PCR ini seperti fotokopi, ya, mesin PCR itu sebagai mesin fotokopi, primer ini adalah yang menandai ya mana yang akan diperbanyak. Jadi kalau kalian ke abang-abang tukang fotokopi, bang, tolong dong fotokopiin dari halaman 10 sampai halaman 30, kan kalian suka tandain ya. Nah, itulah fungsi si primer. Dia akan menandai daerah mana yang akan diperbanyak atau difotokopi. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting ya, basa nukleotida. Ya, ini ibarat kalau kita bikin rumah, ini batu batangnya gitu ya. Jadi si basa adenin, timin, guanin, ya menjadi bahan baku untuk pembentukan DNA baru. Jadi kalau dia A kita sebutnya DATP, G DGTP, kalau yang C DCCP, kalau yang T DTTP. Tapi secara keseluruhan kita sebut dia sebagai DNTP. Nah, ini juga tak kalah penting ya, bagi yang nanti PCR-nya sudah pakai master mix PCR, mungkin tidak akan melihat adanya si buffer PCR atau DNTP tadi, karena dia sudah menyatu dalam suatu master mix, di mana di dalam master mix itu sudah mengandung buffer PCR dan juga cofactor. Ya, untuk ini
teman-teman bisa memahami ya tahapan dalam PCR ini, saya encourage kalian ya untuk mencoba ya melakukan sebentar. Nah, ya ada jadi sebelum nanti kan kita juga praktikum ya. Sebelum terjun langsung ke praktikum, kalian itu bisa mencoba virtual lab-nya dulu. Nah, jadi nanti silakan, ini sudah saya share di e-learning juga, dan juga nanti saya akan share juga di grup WhatsApp ya, link-link ini untuk kemudian kalian mencoba bagaimana apa saja yang dilakukan dalam tahapan PCR tersebut, sehingga nanti ketika di praktikum itu kalian bisa lebih memahami. Jadi nggak hanya sekedar nipet-nipet, tapi sudah tahu oh ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Gitu. Kemudian ini ya ada tugasnya kelompok. Silakan didiskusikan per kelompok perbedaan dan persamaan ya antara replikasi DNA di dalam sel dan teknik PCR. Dan dibandingkan antara komponen reaksi PCR dan juga mekanisme dalam replikasi PCR, apakah mereka punya kesamaan dan perbedaan. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa PCR itu dia meniru proses replikasi DNA. Jadi silakan dibuat dalam bentuk tabel dan minggu depan dipresentasikan di kelas. Oke, selamat berdiskusi. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu yang didapat hari ini berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian video pembelajaran mata kuliah Teknik Biologi Molekuler. Semoga bisa menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.